Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sebuah fenomena yang mungkin sudah akrab bagi sebagian dari kita, yaitu fenomena FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ketakutan kehilangan momen atau ketakutan kehilangan kesempatan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas FOMO ini, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Yang pertama ada saya sendiri, Fani Wardani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang kedua ada Mazaya Nur Syahdrina dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang ketiga ada Dio Fafis yaitu dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, missing out ini adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas atau ketakutan akan ketinggalan informasi atau tren di sosial media. Kondisi ini kerap terjadi di kalangan anak muda yang aktif bersosial media. Banyak dari mereka yang berlomba-lomba menjadi paling up to date dalam memberikan informasi dan menunjukkan kesenangan di sosial media. Padahal, belum tentu yang up to date itu baik untuk dirinya. Tentunya fenomena FOMO ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi dan popularitas media sosial. Melalui platform media sosial, kita seringkali terpapar dengan gambar, cerita, atau up to date dari teman-teman, keluarga, atau bahkan selebritis yang menunjukkan kegiatan yang mengagumkan atau momen-momen istimewa dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, mungkin pernah kita melihat foto-foto liburan teman di pulau yang eksotis atau kota yang mewah, atau ketika kita melihat postingan mengenai sebuah acara atau pesta yang sangat seru, itu bisa memicu perasaan kita bahwa kita itu tidak ikut serta dalam pengalaman tersebut dan merasa ketinggalan atau kurang berarti. Sebenarnya, FOMO ini adalah reaksi alami manusia terhadap rasa ingin tahu, keinginan untuk bergaul, dan keinginan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Namun, jika tidak diatasi, tentunya FOMO ini dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan mental kita. Ini bisa menyebabkan stres, perasaan tidak puas dengan kehidupan kita sendiri, atau bahkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang rasional. Selanjutnya, mungkin kita perlu tahu sebenarnya ciri-ciri FOMO itu seperti apa sih? Kalian tahu gak sih kalau seseorang yang FOMO itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang menonjol dibandingkan orang lain? Apakah kalian khawatir kalau kalian adalah bagian dari kalangan FOMO? Jangan khawatir, yuk kenali ciri-ciri seseorang yang mengalami FOMO di sekitar kita ini. Ciri-ciri pertama dari seseorang yang berkemungkinan mengalami FOMO ialah selalu mengecek handphone atau gadget mereka. Seseorang yang mengidap FOMO itu pasti akan selalu terlihat terus-menerus memeriksa semua akun sosial medianya di handphone mereka. Hal ini mereka lakukan karena mereka merasa gelisah atau tidak tenang kalau mereka tidak melihat notifikasi atau updatean terbaru dari teman-teman dan orang-orang di sekitar mereka. Pokoknya mereka tidak mau ketinggalan berita apapun deh. Kedua, haus akan gosip dan informasi terkini tentang kehidupan orang lain. Seseorang yang FOMO itu juga sangat haus akan gosip dan suka ikut campur dengan urusan orang lain. Berhubungan dengan poin sebelumnya, alasan kenapa orang yang FOMO ini haus akan gosip adalah karena mereka merasa diri mereka harus selalu up to date dengan berbagai macam informasi di sosial media. Nah, ini juga termasuk gosip hangat sekalipun. Apapun akan dilakukan oleh seseorang yang FOMO ini demi mengetahui gosip terkini. Biasanya, mereka akan mengikuti banyak akun gosip di akun sosial media mereka, dan kemudian lalu akan diikuti dengan mengikuti perkumpulan para penggosip untuk nimbrung. Orang-orang yang digosipkan mereka sih pada awalnya hanya orang-orang sekitar, tapi semakin lama mereka menuruti kehausan itu, bahan gosipan mereka maka semakin meluas loh. Maka jangan kaget ya kalau ada temanmu yang si paling update itu bahkan sampai tahu gosip tentang artis dari luar negeri yang mereka bahkan tidak kenal atau sukai sama sekali. 3. Ciri ketiga ialah bersedia merogoh kocek besar untuk mengikuti
tren terkini. Seseorang yang FOMO itu juga rela menggunakan kartu kredit dan menghabiskan uang dalam sejumlah besar loh. Mereka juga bahkan ada yang rela sampai menipu hanya untuk membeli barang yang sedang viral atau sedang tren. Hal ekstrim itu mereka lakukan karena mereka tidak ingin dicap ketinggalan zaman oleh teman-temannya. Mereka akan menghalalkan cara apapun demi membeli tas atau sepatu dengan model terbaru, handphone keluaran terbaru, kuliner yang sedang naik daun, konser yang sedang booming. Pokoknya mereka akan usahakan untuk dapatkan itu deh. Meskipun tidak semuanya, kebanyakan orang-orang yang FOMO itu juga kesulitan dalam menahan godaan sekitar mereka loh. Nah, karena mereka tak bisa menahan godaan tersebut, mereka pada akhirnya malah mementingkan kebutuhan sekunder mereka daripada kebutuhan primer yang seharusnya mereka lebih prioritaskan. Ciri terakhir ialah terobsesi dengan orang lain. Orang yang mengalami FOMO biasanya memiliki objek obsesinya yang mereka ikuti di sosial media mereka. Pada awalnya, obsesi itu hanya sekedar rasa penasaran tentang seseorang saja. Mungkin orang tersebut tidak sengaja lewat di timeline atau homepage akun mereka, dan orang yang sebelumnya FOMO ini kemudian ingin mencari tahu hal-hal yang mencari tahu lebih lanjut tentang orang tersebut karena mereka kepo dengan konten mereka. Akan tetapi rasa penasaran mereka ini lama-kelamaan bisa berubah menjadi rasa kagum, dan rasa kagum itu juga lama-kelamaan juga bisa berubah menjadi obsesi. Nah, karena obsesi ini, orang yang mengalami FOMO lalu pasti selalu menginginkan untuk meniru apapun yang dilakukan oleh objek obsesinya. Kalau tidak segera ditolong, perasaan iri hati dan kecemburuan sosial akan tumbuh di hati orang yang FOMO. Dan nanti mereka akan selalu iri terhadap orang lain karena sudah terbiasa selalu membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Jika tidak segera ditangani atau dihentikan, fenomena FOMO ini bisa menimbulkan dampak negatif yang nyata pada seseorang loh. Berikut adalah dampak-dampak nyata negatif dari fenomena FOMO tersebut. 1. Stres dan kecemasan. Orang yang mengalami FOMO biasanya akan sering merasa tertekan dan cemas karena takut melewatkan sesuatu yang penting atau menarik di media sosial mereka. Mereka merasa perlu untuk selalu terhubung dan ingin selalu mengikuti semua yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan jika itu bisa mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan mereka sekalipun. 2. Rasa puas. Orang yang FOMO seringkali tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri karena mereka selalu membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang terlihat jauh lebih menarik atau berkesan dibandingkan mereka. Mereka dapat merasa kurang berarti atau tidak bahagia karena mereka tidak mengalami hal-hal yang sama dengan orang lain itu. 3. Keterasingan sosial. Meskipun paradoks, FOMO dapat menyebabkan keterasingan sosial. Seseorang yang terlalu fokus pada apa yang terjadi di dunia virtual atau kegiatan yang populer saat ini mungkin mengabaikan hubungan interpersonal mereka yang nyata. Mereka bisa menjadi terisolasi dan menjadi kesulitan dalam membentuk hubungan yang dalam dengan orang-orang lain di sekitar mereka. 4. Perasaan kelelahan dan kelebihan informasi. Terus-menerus mencoba untuk mengikuti semua hal yang sedang terjadi dan menjadi terlalu terhubung dengan media sosial dapat menyebabkan kelelahan mental dan kelebihan informasi. Informasi yang terus-menerus datang ini dapat mengganggu konsentrasi mereka, yang kemudian berakibat membebani pikiran mereka dan mengganggu tidur mereka yang sehat.
terakhir ialah pengabaian diri sendiri. FOMO juga bisa mengakibatkan seseorang mengabaikan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri loh. Mereka mungkin mengorbankan waktu pribadi, kesehatan, atau bahkan kesenangan pribadi mereka hanya untuk mencoba mengikuti semua yang terjadi di sekitar mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari FOMO yang biasa terjadi pada remaja. Nah, penyebab utama FOMO pada remaja yang pertama adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Disadari atau tidak, dengan mudahnya hampir seluruh media sosial menampilkan jutaan rutinitas kehidupan manusia di dunia, dan tentu para remaja ini menikmatinya. Begitupun dengan remaja yang sudah mengenal media sosial. Hal tersebut yang dapat menimbulkan perasaan cemas di alam bawah sadarnya. Nah, ketika mereka melihat berbagai hal terkini atau hal yang sedang trending, nantinya akan menimbulkan pertanyaan, wah, aku ingin seperti mereka, atau aku ingin hidup menyenangkan sekali seperti mereka, atau aku harus pokoknya seperti mereka. Nah, nilai-nilai seperti ini akan tertanam dalam pikiran mereka dan akan sangat berbahaya jika dorongan tersebut tidak dilandasi dengan logika dan usaha yang masuk akal. Maka apapun akan remaja lakukan untuk menjadi atau mendapatkan apa yang ingin dilihatnya. Contohnya seperti misalnya ada keluaran gadget atau smartphone terbaru yang harganya mungkin tidak masuk akal ya, harganya yang mahal gitu. Nah, remaja tersebut akan tertanam di pikirannya bahwa dia harus memiliki smartphone tersebut karena melihat di media sosial sudah banyak yang memakai smartphone tersebut. Maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan smartphone tersebut. Ya, salah satunya bisa dengan melakukan peminjaman online, atau bahkan yang lebih parah, remaja bisa sampai mencuri. Kemudian penyebab yang kedua terjadinya FOMO pada remaja ialah memiliki hubungan sosial yang kurang baik. Seseorang mengalami rasa takut kehilangan momen dapat terjadi karena tidak memiliki hubungan atau kedekatan yang baik di lingkungannya. Nah, hal yang dimaksud ialah sahabat dekat yang bisa mendengarkan segala keluh kesah, atau dengan kata lain teman curhat untuk mendengarkan cerita kita gitu. Ya, mungkin mereka memiliki teman, tapi hanya teman-teman biasa saja, bukan sahabat dekat. Yang ketika bersama temannya sibuk juga dengan dunianya. Itulah menjadi penyebab utama para anak remaja mencari pengalihan dengan berselancar di media sosial untuk menemukan apa yang ingin dicarinya. Kemudian penyebab yang paling utama yang terakhir ialah memiliki rasa keberhargaan diri yang rendah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Mula Warman, bahkan seseorang memiliki self esteem yang rendah akan rentan terkena fenomena FOMO. Ketika mereka melihat kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, maka ada rasa cemas yang timbul di alam bawah sadarnya dan membandingkan kehidupan mereka yang sebenarnya. Hal tersebut sangat berbahaya terhadap perkembangan emosi dan juga harga dirinya. Atau dengan kata lain, ini remaja yang memiliki tingkat insecure yang tinggi. Itu juga salah satu faktor penyebab terjadinya FOMO pada remaja. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apa kalian sekarang sudah merasa cukup mengenal tentang fenomena FOMO? Fenomena FOMO ini memang tidak selalu dan selamanya berdampak buruk, karena perasaan tersebut juga bisa dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik. Kan tetapi perlu diingat bahwa efek FOMO ini juga bisa sangat merugikan kalau kalian terlalu terobsesi dengannya. Maka oleh karena itu, jika FOMO sudah mulai mengganggu kesejahteraan kalian, jangan ragu untuk mencari dukungan dan bantuan di sekitar ya.